IndiHome, dekatkan pengalaman. Ya, kita akan perbarui kabar dari bencana banjir bandang dan tanah longsor pemirsa di Aceh serta Sumatera. Sudah ada rekan-rekan kami yang siap dengan kabar terbarunya. Ada Haidir Azhar di Bener Meriah Aceh, kemudian juga Andri Saputra di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan kita terlebih dahulu ke Haidir Azhar di Bener Meriah Aceh. Selamat malam Haidir, bagaimana kondisi terkini di Bener Meriah setelah sebelumnya diinformasikan mati listrik, kemudian juga terisolasi serta kesulitan BBM di sana? Ya baik Tiara, saya terkabarkan kondisi hari ini sampai malam ini sangat semakin memprihatinkan pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Bener Meriah, di mana sebagian kecamatan masih terisolir, baik dari bantuan maupun dari akses jalan yang hari ini juga belum selesai untuk dibuka kembali. Kondisi hari ini yang seperti kita lihat dari visual tadi sudah jelas bahwa masyarakat sudah tidak menunggu lagi bantuan yang datang, karena jika menunggu ini akan terjadi jatuhnya korban jiwa kembali karena kelaparan. Sehingga mau tidak mau warga harus keluar dan nekat untuk berjalan kaki walaupun harus berpuluhan kilo untuk mendapatkan beras ataupun kebutuhan lainnya yang bisa menyambung hidup mereka untuk beberapa hari ke depan. Selain itu, Tiara, kami kabarkan sampai saat ini arus listrik di Bener Meriah juga belum normal, juga masih padam, arus jaringan juga masih terganggu. Hal ini juga makin mempersulit petugas gabungan dalam bekerja di lapangan karena suasana sangat gelap, juga mempersulit mereka untuk membersihkan lahan-lahan ataupun membuat jalan-jalan darurat, Tiara. Hal yang penting hari ini mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memasok obat-obatan, pangan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Sehingga apa yang kita khawatirkan akan jatuh korban jiwa bisa kita minimalisir dari mulai sekarang, Tiara. Ya, Haidir, lantas bagaimana sejauh ini masyarakat di sana bertahan karena situasi juga masih terisolasi, bantuan belum merata, serta adanya obat-obatan ya yang sangat dibutuhkan hingga hari ini? Ya, untuk bertahan hidup sebagai masyarakat sekarang sudah memakan apa yang ada sekarang di hutan ataupun yang mereka dapati seperti buah-buahan atau apapun yang mereka yang bisa dianggap dimakan. Karena jika harus menunggu terus bantuan ini tidak mungkin lagi. Karena sudah terlalu lama masyarakat terisolir seperti di Permata, Kecamatan Permata, Bukit, juga di Wih Pesam. Dan ini sangat kondisinya sangat memperhatikan karena bantuan drop dari udara juga belum merata, Tiara, sehingga ini sangat dikhawatirkan. Kita harapkan ini bisa diselesaikan secepat mungkin, bisa kondisi kembali normal lagi, Tiara. Ya, Haidir, sejauh ini cuaca di sana seperti apa? Apakah masih dilanda hujan? Ya, 2 hari yang lalu sempat turun hujan kembali, juga ada beberapa titik juga kembali longsor. Namun hal ini tidak terlalu parah seperti yang 13 hari yang lalu. Mungkin ini hanya hujan susulan juga. Mungkin mulai hari ini sudah cuaca mulai membaik lagi, Tiara. Baik, kondisi di Bener Meriah ini masih terisolasi, listrik di sana masih padam. Kita bergeser terlebih dahulu pemirsa ke Andri Saputra di Padang Pariaman. Andri, kalau di Padang sendiri seperti apa kondisinya? Ya, dapat saya sampaikan bahwasanya saat sekarang ini kondisi cuaca sedang lagi berhujan derasnya gitu kan. Jadi Bupati Padang Pariaman juga mengimbau pada warga agar terus waspada dan seandainya ada kejadian atau banjir seperti bulan segera lapor ke segera mengikuti ke titik-titik yang telah ditentukan oleh Bupati Padang Pariaman atau titik-titik pertama yang telah ditentukan di beberapa daerah seperti Tanam, juga di Patilari Ibu Alir, juga di kawasan Batang Alam. Nah tadi di kawasan Lembah Anai, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, untuk jalur lintas ke Sumatera sudah dibuka jalurnya itu khusus untuk kendaraan roda 2 saja terlebih dahulu gitu. Tadi Menteri PUPR juga ikut meninjau dan memastikan pelaksanaan pembukaan jalur 2 tersebut. Namun pembukaan jalur 2 ini dibatasi dari sesi pertama itu dari jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi hingga jam 4 sore itu pekerjaan dimulai kembali untuk mempercepat perbaikan jalur Lembahnya sendiri. Jam 4 dibuka lagi untuk kendaraan agar bisa lewat menyeberang kedua belah pihak seperti ke arah Bukit Tinggi ataupun Bukit Tinggi Padang sendiri. Itu sampai jam 6 gitu. Itu saat kali ini masih dilakukan uji coba selama 3 hari.
dan nantinya akan dipermanenkan untuk jalur roda 2 bisa jalan lebih jalan lebih normal kembali gitu. Nah, untuk roda 4 sendiri diprediksikan akan bisa dilewati 4 hari hingga 5 hari ke depannya. Itu pun masih melalui aturan-aturan seperti yang dibuat oleh Satlantas Polres Padang Panjang sendiri ataupun di lantas Padang Panjang untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang lewat. Ini masih bersifat sementara, seandainya cuaca memburuk atau cuaca tidak memungkinkan, ini akan ditutup kembali. Jadi kira. Baik Andri Saputra melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan tadi sebelumnya juga sudah ada Haidir Azhar di Bener Meriah Aceh. Tentunya ini kita harapkan menjadi perhatian ya, dan juga kita harapkan pemulihan serta penanganan ini segera merata khususnya di daerah terisolasi. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan selalu.